Kalimantan, atau juga disebut Borneo oleh dunia internasional, adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi dan memiliki populasi penduduk sebanyak 4.043.266 jiwa. Beberapa suku yang mendiami Pulau Kalimantan antara lain Dayak, Banjar, Melayu, Kadazan, Tionghoa, dan Jawa. Dan Kalimantan inilah yang menjadi sasaran pemerintah Indonesia untuk pemindahan ibu kota baru. Kali ini kita akan membahas tentang ibu kota Nusantara dan bagaimana masa depan Kalimantan di masa mendatang. Cekidot. Nusantara secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara, disingkat IKN, adalah ibu kota masa depan Indonesia yang terletak di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. IKN diresmikan pada 18 Januari 2022. Pembangunan IKN bertujuan mewujudkan target Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Dengan identitas nasional, IKN akan mengalihkan fokus pembangunan ke Indonesia dan mempercepat transformasi ekonomi negara. Diperkirakan pembangunan IKN akan selesai 10-15 tahun mendatang. Kepemilikan tanah di Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagian besar berada di tangan negara, yang mengelola dan mengalokasikannya untuk keperluan pembangunan ibu kota baru. Proses pengalihan kepemilikan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak, melalui mekanisme ganti rugi dan kompensasi yang adil. Pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Dan saat ini Presiden Republik Indonesia, Jokowi telah melanjutkan rencana tersebut. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia, termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Pembangunan IKN berfokus pada upaya untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, serta mengelola hutan yang lestari, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 18,9 triliun rupiah per 31 Agustus 2024. Nilai realisasi itu setara dengan 43,1% dari total pagu pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 yang sebesar 44 triliun rupiah. Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN ditopang oleh APBN sebesar 53,5% dan 46,5%, sisanya menggunakan dana lain-lain yang bersumber dari kerjasama pemerintah dan badan usaha BUMN serta swasta. Hingga saat ini tercatat sudah ada 55 investor yang menanamkan modal mereka ke IKN. Presiden mengatakan bahwa investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara telah masuk sebesar 56,2 triliun rupiah, di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ibu Kota Nusantara IKN dibangun dengan konsep Smart City atau Kota Cerdas Nusantara. Pembangunan Smart City di IKN bertujuan untuk menciptakan kota yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Perancang Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Nyoman Nuarta mengatakan, makna dasar dari bangunan itu adalah persatuan nasional. Menurut seniman asal Bali itu, esensi dasar desain Istana Garuda adalah menyatukan sekitar lebih dari 1.300 suku yang ada di Indonesia. Ada beberapa karakteristik yang menentukan sebuah kota cerdas atau smart city, yaitu memiliki infrastruktur yang menggunakan teknologi digital yang terhubung sebagai intinya, menggunakan teknologi yang terhubung untuk meningkatkan kriteria lingkungan dan keberlanjutan. Perencanaan kota yang progresif dalam hal penggunaan ruang, sumber daya, dan energi.
Gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang diklaim sebagai kota inklusif, justru membuat masyarakat asli merasa diusir dan disingkirkan dari tanah mereka. Meskipun di sisi lain, IKN juga menjadi magnet ekonomi baru bagi mereka yang ingin mengadu nasib. Khususnya saya pribadi, karena kawasan kita ini kan, rumah kita ini masuk di KIPP, harapannya minta dilepaskan saja, Pak. Maksudnya dilepaskan itu gimana? Dilepaskan dari KIPP. Oh, tidak ingin dijadikan kawasan KIPP. Kalaupun seandainya dijadikan kawasan KIPP, harapan kami tidak diganggu gitu, Pak. Biarpun kami bersebelahan saja gitu dengan ibu kota kan gitu. Kalaupun harus dipindah kemana, paling tidak kan harus sesuai sama yang ada gitu loh, Pak. Jelas, ya? Harus jelas. Dengan minggu awalnya ya kita sendiri kan sepi, sekarang ada mungkin ekonomi ada jalan. Tapi kalau kita harus tersuruh dengan dipakai pemerintah ya misalnya mau diganti dimanapun ya kayaknya berat, Pak. Misalnya kan ekonomi kan. Kita dipindah jauh umpamanya. Sedangkan kita lo mau di sini menikmati ya dengan perkembangan itu kan mestinya penghasilan kita apa itu kan harus lebih baik. Ya harusnya kan dengan adanya pembangunan kan kita nggak 100% jadi. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur berpotensi menimbulkan dampak negatif, di antaranya urbanisasi. Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan berpotensi menyebabkan urbanisasi yang besar, terutama dalam 10 tahun ke depan. Hal ini karena pusat-pusat industri, kantor perusahaan, dan masyarakat akan berbondong-bondong ke IKN. Kekayaan hutan Kalimantan terancam. Pendanaan pemindahan IKN yang tidak merata dapat mengancam kekayaan hutan Kalimantan. Daya dukung lingkungan menurun. Meningkatnya kejadian banjir dan tanah longsor di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan sudah menurun. Di balik itu ada dampak positif bagi Pulau Kalimantan, di antaranya mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia, membantu pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, membantu memaksimalkan potensi sumber daya daerah di Kalimantan, membantu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia, terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga didasarkan pada kondisi Jakarta yang tidak lagi cocok sebagai ibu kota, seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan yang parah, permasalahan lingkungan dan geologi seperti banjir dan penurunan tanah.